Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini adalah sesi terakhir atau hari terakhir di mata kuliah Al-Islam 3 karena suasana masih pandemi, maka jalan alternatifnya adalah mahasiswa harus membuat video dengan rangkaian-rangkaian yang terjadi, teman-teman sekalian, dengan sebuah judul Cita Islam dan Fakta Islam di Dunia. Teman-teman sekalian, agama Islam bukan hanya agama rasional, tetapi juga agama unik, sehingga banyak menarik perhatian pemeluk agama lain. Tak jarang kita ketahui dan sadari bersama bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang yang menjadi mualaf, orang-orang yang suka dengan Islam, karena memang Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian, agama ketentraman, agama keselamatan. Teman-teman sekalian, kalau menemukan suatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri, maka memang ada bagian-bagian orang-orang yang biasa memprovokasi atau menjadi provokator untuk terlibat di dalam Islam dan memojokkan Islam itu sendiri. Tetapi hari ini banyak sekali anak muda Islam, anak muda yang suka berkumpul, yang suka menjadikan organisasi sebagai rumah kedua, menangkis hal-hal tersebut, memojokkan Islam yang terorisme lah, dengan kejadian 2011 di Amerika Serikat, 2011 berapa lupa, dan kejadian-kejadian yang sangat menerkam sekali 2 tahun yang lalu, yang sangat luar biasa sekali, yaitu pada masa ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Itu sangat sekali menimbulkan percikan-percikan opini, percikan-percikan stigma-stigma yang kurang baik yang dihadapkan dengan agama Islam itu sendiri. Fakta Islam di dunia hari ini kita awali dengan Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebuah nama yang sangat populer di dunia. Bahkan 100 tokoh berpengaruh Nabi Muhammad berada di dalam urutan pertama, yaitu sebelum Yesus dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya, karena memang di dalam waktu yang tidak lama Islam menyebar ke seluruh seantero penjuru dunia. Nabi Muhammad dikenal sebagai Muhammad oleh orang-orang di luar Islam itu sendiri. Urutan nomor 2 di negara Inggris untuk nama bayi laki-laki, yaitu ditempati dengan Jack, gitu kan. Muhammad adalah urutan nomor 1. Kita kadang sering terkecoh dengan keadaan-keadaan yang hoax. Kita kadang sering terkecoh dengan berita-berita yang kurang benar tentang keadaan Islam, padahal sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, bahwa cita dari Islam, fakta di lapangan yang ada sekarang, banyak sekali orang yang masuk Islam karena memang adanya ketertarikan untuk mempelajari Islam, untuk memeluk agama Islam itu sendiri. Banyak sekali tokoh-tokoh yang masuk terhadap Islam, sungguh banyak. Maka dari itu kita bisa ambil pelajaran, Islam adalah agama yang membawakan kedamaian dan ketentraman bagi pemeluk agama lain. Banyak kita temukan kejadian-kejadian yang luar biasa di dalam Islam. Misalnya pasukan salib
datang ke timur ketika Khalifah Bani Abbas berada dalam masa kemunduran, tak diduga banyak anggota pasukan salib tertarik kepada Islam dan kemudian menggabungkan diri dengan pasukan salib lainnya. Thomas Arnold dalam Al-Da'wah ila Al-Islam menyebutkan bahwa mereka masuk Islam setelah melihat kepahlawanan Salahuddin sebagai cerminan ajaran Islam. Posisi strategis yang bisa diambil adalah menjadikan adanya seorang figur yang luar biasa sekali di dalam tubuh Islam itu bisa menarik simpati-simpati orang di luar Islam untuk masuk Islam itu sendiri, karena perbuatan pengikutnya, perbuatan umat Islam itu sendiri yang akan menjadi sebuah representasi dari orang-orang yang berada di luar Islam itu sendiri. Namun sampai hari ini masih banyak orang-orang Islam yang hanya mengatasnamakan Islam tetapi perbuatannya di luar agama Islam itu sendiri. Kejadian yang sangat luar biasa juga itu didapat pada Maqam Ibrahim, ucapan kuburan Nabi Ibrahim, dugaan sebagian orang. Maqam Ibrahim adalah batu pijakan pada saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Artinya Islam bukan hanya dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, tapi juga dimulai dari pembangunan atau yang membangun adalah Nabi Ibrahim itu sendiri. Sangat tepat sekali kalau memang banyak tokoh yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf, karena memang Islam menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Islam menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang moderat dan militan pada saat ini, atau lebih dikenal dengan Islam kontemporer. Islam menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan, kemudian menjadi satu kesatuan yang terus disinergikan untuk disebarluaskan kebaikan-kebaikan Islam itu sendiri. Tapi masih banyak oknum-oknum tertentu yang kemudian berada di dalam luar. Saya akan mencoba untuk menjelaskan nama-nama atau tokoh-tokoh yang sangat luar biasa di bumi ini yang masuk Islam karena memang terkagum-kagum dengan fakta Islam yang ada. Misalkan adalah Cat Stevens. Cat Stevens adalah seorang penulis musik sekaligus penulis lagu kelahiran London, Inggris pada 12 Juli 1948. Cat Stevens lahir dengan nama Stephen Demetre Guergue. Di masa-masa kesukaannya, di masa-masa menjadi seorang musisi, sangat tertarik dengan dunia Islam itu sendiri. Ia berhasil menjual 40 juta album, kebanyakan pada tahun 1960 dan 1970-an. Kisahnya menjadi pemeluk Islam bermula setelah ia mengalami near death experience. Ia terkena sebuah penyakit yang membuat dirinya menjadi semakin stres. Saat dirinya sakit, ia merenung hingga dirinya menyadari bahwa dirinya hanya sepotong jasad saja. Beliau mengatakan pada diri bahwa dirinya hanya sebatas jasad. Jika tanpa ada bantuan Tuhan, jika tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya tak lain bukan orang yang mempunyai kekuatan, bukan orang yang mempunyai label musisi lagi, bukan orang yang mampu berdiri sendiri, tetapi menilai bahwa penyakit yang dideritanya itu hanyalah cobaan dari Tuhan. Setelah ia sembuh, ia kemudian mencoba untuk mendalami ilmu agama dan pada akhirnya ia menemukan Islam sebagai jawaban, gitu kan. Ada proses pencarian oleh banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pengetahuan yang kemudian terakhir menjadikan Islam sebagai agamanya. Lewat Al-Quran, akhirnya dirinya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kini dia menjadi seorang pendakwah dan pendidik, dan dia diciptakan lagu-lagu rohani keislaman dan namanya kini menjadi Yusuf Islam. Kita ketahui bersama ada seorang tokoh India yang sangat luar biasa sekali, yaitu banyak orang yang telah masuk karena darinya, orang yang selalu berdebat dengan kaum Kristen tentang
Tuhan dan lain sebagainya. Namun kemudian banyak dari mereka yang masuk kepada Islam karena memang pertukaran ide, pertukaran gagasan, pertukaran pengetahuan mencerminkan bahwa memang Islam adalah agama yang benar menurut orang Islam itu sendiri. Namun kemudian doktrin Dr. Zakir Naik terhadap para pemuka-pemuka agama lainnya sangat luar biasa sekali, karena beliau bukan hanya paham terhadap Al-Quran tapi juga paham kitab-kitab lainnya. Yang kedua, tokoh kedua yang masuk Islam karena memang tertarik dengan Islam adalah Leo Alcindor. Adalah nama mantan pemain NBA yang kini berganti nama menjadi Kareem Abdul Jabbar. Setelah dirinya mualaf, Kareem Abdul Jabbar diakui sebagai salah satu pemain basket terbesar sepanjang sejarah NBA. Kenapa beliau bisa masuk Islam? Karena memang perkenalan Kareem dengan ajaran Islam terjadi lewat salah seorang temannya yang bernama Hamas Abdul Kholis. Ia mengenal Hamas melalui ayahnya, seperti halnya sang ayah yang seorang musisi jazz. Hamas juga pernah menggeluti musik jazz. Dia adalah mantan drum and jazz. Dari Hamas inilah kemudian tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam, dan pada akhirnya ia sepakat dan membaca syahadat dan akhirnya menjadi seorang Muslim. Tokoh yang ketiga itu adalah ada Thomas J. Abercrombie, lahir 13 Agustus 1930 di Stillwater, Minnesota. Ia adalah seorang fotografer Amerika Serikat yang menjadi mualaf karena memang ia menjadi jembatan perdamaian antara dunia Islam dan dunia Barat, dan saat ini karya-karyanya menjadi rujukan fotografer modern dunia. Itulah sebagian nama yang saya bisa katakan menjadi mualaf karena adanya ketertarikan kepada Islam itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama ada seorang astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu menemukan semacam radiasi yang berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka'bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat tak terbatas, tidak berujung. Radiasi tersebut menembus planet Mars, dan masih ada peneliti mempercayai bahwa radiasi ini memiliki hubungan dan menghubungkan antara Ka'bah dan planet bumi dengan Ka'bah di dalam akhirat. Kemudian sang peneliti tersebut memilih Islam sebagai agama terakhirnya, sebagai agama kepercayaan yang harus dianut sampai ia mati, karena memang ada keterikatan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang hening. Karena tak lain Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya, telah memberikan bantuan-bantuan hikmah dan anugerah terhadapnya untuk lebih jauh mengenal Islam, yaitu dengan mendapatkan hidayah, Berdasarkan data dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dari 1,4 juta prajurit di militer Amerika diperkirakan ada sekitar 3.700 yang beragama Islam. Luar biasa sekali. Di negara Paman Sam yang notabene-nya adalah orang-orang Kristen dan Yahudi, dari kurang lebih ada 1,4 juta militer, ada 3.700-an yang beragama Muslim. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa dibandingkan yang terdahulu. Islam juga menyebar ke seluruh Nusantara. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sekiranya sekarang sebanyak 8 juta orang Muslim yang kini ada di Amerika Serikat, dan 20.000 orang Amerika Serikat masuk Islam setiap tahun setelah peristiwa 9/11. 20.000 setiap tahun. Artinya perkembangan populasi Islam di Amerika Serikat sudah sungguh luar biasa, dan juga itu berada di negara-negara lainnya. Maka boleh kita sebut perkembangan Islam, karena memang nilai-nilai keislaman itu sendiri sangat luar biasa sekali, sangat komprehensif, sangat sesuai antara tekstual dan kontekstualnya, sangat sesuai antara pernyataan dan kenyataannya di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian hal yang harus sebagai seorang muslim, kita harus selalu beriman, selalu menjadikan panutan Islam sebagai perjalanan tindakan kehidupan kita sehari-hari,
Al-Quran juga sebagai sebuah pedoman kehidupan kita sehari-hari untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim sejati. Teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kita dan fakta Islam di dunia yang sangat membuat orang-orang di luar Islam tertarik atau banyak yang masuk Islam karena memang adanya empati-empati yang sangat luar biasa. Begitu yang bisa saya sampaikan. Dalam hal ini, jika ada kesalahan redaksi dan prakata, saya mohon maaf karena saya hanya pembelajar biasa yang alhamdulillah statusnya sebagai seorang mahasiswa ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.